Bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan memprediksi, memenuhi dari permintaan sahabat kalian untuk memprediksi rumah tangga Ayu Ting Ting ketika sudah menikah dengan Dana, bagaimanakah kondisinya. Yang namanya rumah tangga pasti ada naik turun, tidak selalu mulus ya. Jadi kalau ada prediksi yang ada tanda-tanda gejolak ya jangan kecewa, karena dalam rumah tangga kita saja, rumah tangga saya, rumah tangga kalian pasti ada hal-hal pertengkaran. Tinggal bagaimana menyikapi semua itu, karena menyatukan dua orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses penyesuaian diri. Apalagi Ayu Ting Ting dengan Dana kenalnya hanya 1 bulan, kemudian mereka akhirnya tunangan, juga dari latar belakang yang berbeda. Ayu di entertain, Dana di militer, tentunya banyak hal yang perlu disikapi nantinya ketika rumah tangga ya. Apalagi dari segi ekonomi, Ayu memiliki kemapanan dan kemudahan dalam mencari rezeki, sedangkan Dana di militer dengan gaji yang tertentu. Tentunya hal ini pasti akan menimbulkan hal-hal yang perlu penyesuaian di dalam rumah tangga nanti. Mari kita lihat bagaimanakah kondisinya rumah tangga Ayu nanti ke depan. Simbol seorang pemuda membawa cangkir. Simbol dari Dana yang begitu mencintai Ayu Ting Ting. Simbol seorang pemuda yang membawa cintanya. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan dengan rasa cinta yang pada akhirnya muncullah 2 tongkat ini melambangkan sebuah tindakan yang menyatukan mereka berdua. Selanjutnya The Star, ada kelancaran, juga ada doa-doa yang mengiringi mereka, dan hubungan rumah tangga mereka nanti bisa dikatakan lancar, rezeki berlimpah mengalir, tidak ada hambatan besar kayak gitu. Ini di awal-awal ya, tapi nggak tahu lagi nanti di tengah-tengah proses pernikahan mereka. Kemudian rumah tangga Ayu Ting Ting dan Dana, di sini ada sebuah proses perjalanan, di mana proses perjalanan ini bisa diartikan ya, Dana kan sebagai orang yang berkecimpung di dunia militer, mungkin ada tugas-tugas menjauh di sana, ada sebuah perjalanan karena ada simbol seseorang yang naik kapal ya, kapal kayu ini melambangkan adanya sebuah perjalanan yang membuat kadang-kadang bimbang di sini. Karena apa ya? Karena baru menikah kok sudah bertugas dan lain sebagainya. Ini membuat ada gejolak-gejolak di dalam pikirannya. Selanjutnya rumah tangga Ayu dan Dana, ada beban pikiran. Nah ini yang kurang bagus malah muncul ya. Ada 7 pedang. Pedang itu lambang sebuah pemikiran, lambang sebuah tekad. Nah, ketika pikiran-pikiran ini, katakanlah pikiran yang berat atau pikiran negatif, tidak dinetralkan, yang ada akan bertambah. Nah, ketika semakin bertambah, yang namanya seseorang itu terbebani dengan pikiran, pada akhirnya kan jangan di tempat hidupnya. Mau jalan agak susah. Nah, mau berpikir positif agak susah. Nah, makanya di sini lambang dari hal-hal negatif yang akan terjadi di dalam rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Dana. Apakah ini pasti terjadi? Belum tentu. Makanya yang namanya prediksi ini sebagai rambu-rambu. Misalnya kamu kalau lewat jalan ini ada rambu, hati-hati jalannya licin. Ketika kamu sudah diberi rambu-rambu dan tidak hati-hati ya bisa tergelincir. Tapi ketika kamu sudah diberi rambu-rambu kemudian kamu mawas diri, hati-hati, bisa saja kamu bisa melewati jalan itu dengan selamat. Seperti itu ya. Jadi apa yang terprediksi di kartu tarot ini belum tentu terjadi dalam kehidupan Ayu Ting Ting. Asal baik Ayu Ting Ting dan Dana mau introspeksi diri dan mau hati-hati serta mau saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain, karena memang latar belakang mereka sangat berbeda jauh ya. Selanjutnya, bagaimanakah rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Dana? Ada simbol 10 cangkir. Nah, rumah tangga mereka juga ada potensi bahagia yang luar biasa. 10
Seperti yang saya bilang di awal, yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang berjalan mulus terus, selalu ada naik turun seperti rumah tangganya Ayu Tini. Awalnya mereka sangat mesra awalnya ya. Kemudian di tengah perjalanan mulai ada kebimbangan karena mungkin si Dana tugas ke sana dan Ayu di sini yang membuat pikirannya menjadi nggak tenang dan lain sebagainya, dan itu merupakan sumber dari masalah nantinya ketika tidak bisa meluruskan atau menetralkan pikiran-pikiran yang curiga ini dan lain sebagainya itu, atau pikiran-pikiran yang lainnya. Tapi di sini ada potensi rumah tangga mereka bahagia. Ada 10 jangkir. Kemudian saya ambil 9 kartu ya. Ada tanda-tanda seperti apakah untuk rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Dana ini? Ada the sun, ada kebahagiaan, ada hari esok yang lebih baik. Selanjutnya wish counselor. Nah, wish counselor ini ada kaitannya dengan pikiran tadi itu. Makanya ketika ada pikiran-pikiran yang negatif atau kecurigaan ini dan itu, atau merasa dibohongi, merasa nggak jujur dan lain sebagainya, disinilah harus ada wish counselor. Konsultasikan semuanya itu, bicarakan semuanya itu dengan baik-baik ya, karena jika dipendam saja yang pada akhirnya ya mana tahu pasangannya kalau ada masalah ya. Kemudian rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Dana, ada 7 jangkir teman-teman. 7 jangkir ini melambangkan sebuah perasaan yang lebih melihat keluar daripada melihat apa yang ada di dekatnya. Nah, ini melambangkan bahwa rumah tangga mereka ini harus ada rasa syukur terhadap apa yang didapat, apa yang dimiliki. Misalnya Ayu dan Dana ini kan hubungan mereka sangat singkat perkenalannya, belum bisa mengenal salah satu secara utuh ya, secara lebih dalam. Kita aja yang mengenal secara lebih dalam, kadang-kadang rumah tangganya juga selalu ada pertengkaran, apalagi yang baru mengenal. Nah, disinilah harus ada rasa rasa bersyukur yang dimiliki oleh dua orang ini. Karena ketika tidak ada rasa syukur yang ada, mereka harus kan melihat di luaran sana. Padahal orang itu ya kalau melihat orang lain seperti bahagia luar biasa, tapi dalamnya kita juga nggak tahu. Seperti rumah tangga Ayu Ting Ting nanti, mungkin ada masalah-masalah di dalamnya. Kemudian entah Ayunya entah Dananya melihat keluarga yang lainnya, kenapa orang itu bisa bahagia, kenapa keluarga saya tidak bahagia dan lain sebagainya. Ketika sibuk melihat orang lain, sibuk bermimpi kebahagiaan orang lain, yang ada kurang rasa syukur terhadap apa yang dimilikinya. Misalnya kalau pasangannya selalu melihat kelemahannya, selalu melihat kekurangannya, kemudian tidak melihat kebaikannya, tapi kebaikan orang lain dilihat, seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya rumah tangga mereka bisa adem ayem, asal yaitu tadi harus ada introspeksi diri, harus ada kejujuran, juga harus ada pengendalian diri, karena di sini ada 7 pedang. 7 pedang ini bisa diartikan lambang dari seseorang yang kepikiran. Nah, kepikirannya itu tidak dilepas kemana-mana, selalu dibawa, yang pada akhirnya apa yang dirasakan akan selalu dirasakan sampai nanti. Makanya rumah tangga bisa menjadi kurang harmonis ketika kekhawatiran, pikiran-pikiran yang negatif itu selalu dibawa. Yang namanya rumah tangga pasti ada hal-hal yang terjadi ya teman-teman, entah pasangan kita yang salah atau kita yang salah. Nah, ketika sudah saling memaafkan, harusnya sudah bisa legowo menerima kesalahan yang pernah dilalui itu, yang pernah dia lakukan pasangan kita. Tapi di sini sepertinya dari kedua orang nanti yang kata ada masalah itu masih dipikirin. Ini yang bisa menjadi biang masalah. Makanya ketika kamu ingin rumah tanggamu bahagia, ada potensi rumah tangga bahagia, tapi juga ada potensi rumah tangga yang menghadapi permasalahan karena ada 7 pedang. Nah, 7 pedang ini bisa diartikan adanya gesekan-gesekan, atau bisa juga adanya melakukan perencanaan diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya.
Nah, ini ada pikiran-pikiran untuk melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pasangannya yang pada akhirnya menjadi biang masalah di dalam rumah tangga mereka. Jadi untuk Ayu dan Dana ini harus bisa menerima satu sama lain ya. Karena di sini seperti Ayu berkecimpung di dunia entertain, tentunya akan bertemu dengan banyak orang, akan memiliki banyak penggemar dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya bisa membuat Dana cemburu. Sedangkan Ayu juga begitu. Dana seorang TNI dengan aturan-aturan yang sangat baku yang harus dilaksanakan. Tentunya Ayu harus bisa menerima hal itu, harus bisa harus bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kemiliteran. Makanya antara militer dan entertain ini sangat bertolak belakang dunianya. Nah, ini juga nanti bisa menjadi biang masalah karena misalnya yang namanya Ayu kan sudah terbiasa dengan pemasukan yang sangat tinggi. Tiba-tiba ketika dia membatasi entertainnya, membatasi proyek-proyeknya, tentunya akan ada pemasukan yang menurun, dan ini juga akan berpengaruh dalam kehidupan Ayu. Nah, ketika hal ini belum terjadi karena mereka kan belum nikah, alangkah baiknya baik Ayu dan Dana sudah mempersiapkan diri. Segala sesuatunya harus dibicarakan dan jangan sampai melakukan sebuah perencanaan diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya. Ini nanti bisa menjadi biang, dan segala sesuatunya harus dikonsultasikan jika ada masalah. Dibicarakan baik-baik. Kalau tidak ada titik temu antara Dana dan Ayu, harus ada pihak yang bisa menjembatani permasalahan mereka, memberi masukan dan lain sebagainya, agar rumah tangga mereka bisa bahagia. Dan hindari fokus kepada lingkungan luar. Kalau kamu terlalu melihat apa yang ada di luar sana, kamu tidak akan bisa mensyukuri apa yang kamu dapat. Ya, karena terlalu terhipnotis dengan apa yang ada di luar. Padahal apa yang ada di luar belum tentu baik untukmu. Nah, disinilah harus bisa menyikapi perasaan-perasaan yang harus lebih fokus kepada rumah tangganya nantinya. Yang namanya rumah tangga selalu naik turun ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari sini memang ada potensi sebuah pertengkaran. Tapi pertengkaran itu masih bisa diminimalkan resikonya ketika mereka saling introspeksi diri, saling menghargai, saling menyadari, dan juga jangan melakukan perbuatan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan. Mungkin saya ingin mendalami dari 7 pedang ini. 7 pedang ini melakukan sebuah tindakan secara diam-diam. Tindakan apakah itu? Nah, tindakan apakah itu? Karena ini perlu dilihat agar baik Ayu maupun Dana bisa menghindarinya saat mereka menikah ya teman-teman. Sebuah keluarga, hubungan rumah tangga yang jalan di tempat. Jalan di tempat ini berarti kayak hubungan yang romantis sudah agak pupus, kehangatan sudah menurun dan lain sebagainya. Ini ya. Dan di sini juga ada kecemburuan yang berlebihan. Ya, ada kecemburuan yang berlebihan. Jadi baik Ayu maupun Dana cemburu boleh, tapi kalau berlebihan membuat pasangannya menjadi gak enak juga. Karena cemburu berlebihan itu bertanda adanya kepercayaan yang menurun kepada pasangannya. Kemudian the dreamer, mengawali sebuah perjalanan rumah tangga, baru melangkah, tentunya belum mengerti seluk-beluk rumah tangga ini nantinya seperti apa. Jadi perlu kehati-hatian dalam melangkah, perlu mengambil sebuah kebijaksanaan yang baik di dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga. Nah, kalau tidak hati-hati bisa tergelincir, kalau hati-hati bisa semakin harmonis rumah tangganya. Selanjutnya rilis. Nah, ini yang kurang bagus. Ini yang kurang bagus. Jadi teman-teman, untuk Ayu dan Dana ini ada potensi hubungan yang mengalami jalan di tempat suatu saat nanti. Ya mungkin nggak di awal-awal pernikahan, bisa jadi pernikahan ke tahun keberapa, memang kan banyak goncangannya. Misalnya pernikahan tahun ke-7 biasanya sudah ada masalah-masalah, sudah ada kejenuhan dan lain sebagainya. Dan ini juga dialami Ayu Ting Ting nantinya. Dan disinilah ketika
seseorang pasangan ini, entah Ayunya entah Dana, melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pasangannya, membuat adanya sebuah kecemburuan yang luar biasa. Dan ketika kecemburuan yang luar biasa ini membuat adanya rilis, melepaskan, hubungan dilepaskan. Nah, ini yang nggak bagus. Jadi untuk Ayu dan Dana ini, jangan sampai kemesraanmu jalan di tempat, jangan sampai kehangatan rumah tanggamu jalan di tempat. Yang namanya rumah tangga memang perjuangan, ya. Banyak orang yang menikah karena berharap manisnya, tapi tidak begitu. Yang namanya rumah tangga itu manisnya sedikit, tapi tantangannya yang lebih banyak. Makanya ketika kamu berumah tangga, jangan berharap untuk dimengerti, tapi harus saling mengerti dan menyadari satu sama lain. Kalau kamu berharap dimengerti terus, jadinya pasanganmu juga sebel. Kenapa? Yang namanya orang ini ya selalu memiliki permasalahannya masing-masing sekalipun kalian menikah. Apalagi beda dunia seperti Ayu Ting dan Dana ini. Jadinya banyak sekali hal-hal yang perlu disesuaikan ketika mereka menikah. Dan di sini nanti bisa menjadi gesekan-gesekan yang harus diperhatikan. Jadi untuk Ayu Ting ini, semoga saja harapan saya rumah tangganya Ayu tentrem dan bisa melewati masa-masa sulit yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Terutama ini harus saling percaya pada pasangannya masing-masing. Juga jangan terlalu protektif, terlalu cemburu terhadap pasangannya, karena hal itu menjadi biang pemicu adanya sebuah pertengkaran nantinya. Ditambah lagi dunia mereka kan memang berbeda, jadi harus bisa saling menerima kekurangannya dan kelebihannya masing-masing dengan baik. Terus jangan tergoda pada yang di luar sana, jangan melihat yang di luar. Ketika kamu melihat yang di luar, kamu tidak akan bisa menghargai pasanganmu. Kebaikan pasanganmu tidak akan pernah kamu lihat kalau kamu terlalu melihat keluar seperti itu, ya.